Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout HSPD Kabupaten Bantul, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 10. Sekarang kita akan bahas mulai dari nomor 11. Baik, kita langsung saja nomor 11. Perhatikan gambar dan pernyataan berikut. Ini ada dua persegi panjang yang dijadikan satu. Yang persegi panjang itu ada diarsir dan persegi yang kecil itu tidak diarsir. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, untuk sekarang kita cari dulu luas persegi panjang besarnya. Yang ini panjangnya dan yang ini lebarnya. Jadi luasnya 4x tambah 3, 3x tambah 2. Dikalikan 4x kali 3x hasilnya 12x kuadrat. 4x tambah kali 2 hasilnya 8x. 3 kali 3x hasilnya 9x. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, sekarang ini kita hitung yang sejenis 12x kuadrat ditambah 8 tambah 9 hasilnya 17x ditambah 6. Jadi untuk persegi panjang besar itu luasnya 12x kuadrat tambah 17x tambah 6. Jadi untuk pernyataan pertama benar. Sekarang kita cek di pilihan gandanya. Untuk C dan D ini tidak ada pilihan pertama, jadi dia salah. Kemudian kita tinggal cek untuk pernyataan ketiga atau keempat. Nah, yang pernyataan ketiga, luas daerah yang diarsir, sedangkan pernyataan yang keempat, keliling daerah arsiran. Kalau luas daerah yang diarsir, berarti kita harus mencari dulu luas persegi panjang yang kecil, yang ini ya. Kita cari dulu luasnya. Panjangnya 2x plus 1 ya. 2x plus 1, lebarnya x plus 3. 2x kali x adalah 2x kuadrat. 2x kali 3 adalah 6x. 1 kali x itu x. 1 kali 3 itu 3. Nah, kita hitung yang sejenis 2x kuadrat ditambah 6x tambah x hasilnya 7x ditambah 3. Sekarang kita kurangi nih. Luas daerah arsiran kan, yang ini berarti luas persegi panjang yang besar yaitu 12x kuadrat ditambah 17x plus 6 dikurangi yang kecil, luas persegi panjang yang kecil. Tadi udah kita hitung, hasilnya 2x plus 7x plus 3. Ini kita tulis lagi. Kita buka kurungnya jadi min 2x kuadrat, min ketemu plus jadi min 7x, min ketemu plus jadi min ya ini, min 3. 12x kuadrat kurangi 2x hasilnya 10x kuadrat. 17x dikurangi 7x hasilnya 10x. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Jadi untuk pernyataan yang ketiga ini benar. Artinya jawaban yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 12. Diketahui S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 8, M faktor dari 6, N 4 bilangan prima pertama. Kemudian ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kita tulis dulu ya untuk anggota dari S, M, dan N. Anggota dari S itu himpunan bilangan asli kurang dari 8. Himpunan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Artinya 1, 2, 3, sampai kurang dari 8, berarti cuma sampai 7, 8-nya nggak ikut. Kemudian M faktor dari 6. Faktor dari 6 itu antara lain 1, 2, 3, dan 6 itu sendiri. Yang N, 4 bilangan prima pertama. 4 bilangan prima pertama berarti 2, 3, 5, dan 7.
Nah, sekarang kita cek untuk pernyataan yang pertama, M irisan N. Berarti M dan N itu yang ada di anggota M dan ada di anggota N. Berarti 2, 2, dan 3. Artinya pernyataan yang pertama berarti salah. Ini bisa kita coret A dan B karena ada pernyataan pertama. Terus kita lihat pilihan C dan D. Ini kita cari pernyataan ketiga atau keempat. Kita pilih salah satunya saja. Oke. Pernyataan yang benar. Kita coba cek untuk yang ketiga. 5 atau 7, M kurangi N ya. Berarti anggota M yang bukan di anggota N. Anggota M yang bukan di anggota N artinya 1 dan 6. Berarti untuk pernyataan yang ketiga ini salah. Ini C kita coret. Jawaban yang benar berarti 2 dan 4. D. Nomor 13. Dari hasil pengumpulan data kegiatan ekstrakurikuler sekelompok siswa, diperoleh keterangan 24 siswa mengikuti kegiatan sepak bola, 18 siswa mengikuti bola voli, 10 siswa mengikuti sepak bola dan bola voli, serta 5 siswa mengikuti kegiatan lainnya. Banyak siswa dalam kelompok itu adalah, kita tulis dulu sepak bola, kita tulis S, itu anggotanya ada 24 siswa. Kemudian untuk bola voli itu ada 18 siswa, dan sepak bola dan yang ikut sepak bola dan voli itu ada 10 siswa. Kita cek menggunakan diagram Venn. Yang S sepak bola, yang V itu voli. Yang ikut keduanya 10, kita tulis di sini. Sepak bola tadi 24 ya, sudah ikut di keduanya 10, jadi yang sepak bola aja 24 kurangi 10 hasilnya 14. Kemudian yang voli itu ada 18, sudah ikut di sini 10, berarti 18 kurangi 10 hasilnya 8. Sedangkan 5 siswa mengikuti kegiatan lainnya, jadi di luar. Banyak siswa dalam kelompok itu adalah jadi 14 ditambah 10 ditambah 8 ya, 14-nya ada sepak bola aja, 10 itu yang ikut sepak bola dan voli, 8 itu yang ikut voli aja, dan 5 yang tidak ikut keduanya. Hasilnya adalah 37. Jawabannya yang C. Nomor 14. Fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B yang ditentukan oleh Fx sama dengan Px plus Q. Diagram panah dari fungsi F tersebut sebagai berikut. Ini A ini adalah X-nya, dan B ini adalah Fx-nya. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, sebelumnya kita cari dulu nilai dari P plus Q. Menggunakan yang ini ya. Yang pertama F-2. F-2 itu sama dengan P. X-nya diganti min 2 plus Q sama dengan hasilnya 7. Jadi min 2P plus Q sama dengan 7. Kemudian yang F1. X-nya diganti 1 ditambah Q sama dengan 1. P plus Q sama dengan 1. Sudah ada 2 pernyataan. Sekarang yang ketiga, F3. F3 sama dengan P kali X-nya 3 ditambah Q, hasilnya di sini N, kita tulis N sama dengan N, jadi 3P ditambah Q itu sama dengan N. Sekarang kita cari nilai P dan Q menggunakan persamaan ini ya, yang tak centang ini. Jadi min 2P ditambah Q sama dengan 7, P tambah Q sama dengan 1. Ini kita kurangi, min 2P kurangi 1 hasilnya min 3P sama dengan Q kurangi Q 0, tidak usah ditulis, 7 kurangi 1 hasilnya 6.
Ini dibagi min 3, yang ini juga dibagi min 3. P sama dengan min 2. Kemudian yang Q kita masukkan aja di persamaan ini ya. P plus Q sama dengan 1. P-nya diganti min 2 ditambah Q sama dengan 1. Min 2-nya pindah ruas, Q sama dengan 1 plus 2. Q sama dengan 3. Sekarang kita cek untuk pernyataan yang pertama. P plus Q sama dengan 5. P tadi min 2, Q-nya 3. Min 2 tambah 3 hasilnya 1, bukan 5 ya. Jadi pernyataan pertama ini salah. A dan B kita coret karena ada pernyataan pertama. Pernyataan kedua tidak usah kita cari karena sudah pasti benar di C dan D. Sekarang kita cek untuk pernyataan yang ketiga. Yang cari N menggunakan ini ya, 3P plus Q sama dengan N. 3P plus Q sama dengan N. P-nya tadi min 2, Q-nya tadi 3 ya. Sama dengan N. Min 2, 3 kali min 2 hasilnya min 6 tambah 3 sama dengan N. Min 6 tambah 3 sama dengan min 3 sama dengan N. Benar ya, N sama dengan min 3. Jadi untuk pernyataan yang ketiga benar. Artinya jawabannya yang C. 2 dan 3. Selanjutnya nomor 5. Persamaan garis dengan gradien 2 dan melalui titik A 3,7. Rumusnya untuk mencari persamaan garis adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min Y1-nya kita ini 7, M-nya atau gradiennya itu 2, X min X1-nya 3. Y min 7 sama dengan 2 kali X 2X, 2 kali min 3, min 6. Y sama dengan min 7-nya pindah ruas, jadi 2X min 6, min 7 pindah ruas jadi plus 7. Y sama dengan 2X, min 6 tambah 7 adalah plus 1. Jawabannya yang A, 2X plus 1. Sekarang nomor 16, ada gambar garis G dan H, ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Di sini diketahui kalau garis G itu sejajar dengan garis H, artinya gradien garis G atau MG itu sama dengan gradien garis H. Sekarang garis G itu melewati titik 0,6. Dan 4,0, sedangkan garis H itu melalui titik 6,0 dan yang satunya belum diketahui. Sekarang kita cari dulu gradien garis G. Gradien itu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama dengan Y2-nya tak ambil yang ini ya, tak tulis X1-nya, Y1-nya 0,6. X2 sama Y2-nya 4,0. Y2-nya 0, kurangi Y1-nya 6, per X2-nya 4, kurangi X1-nya 0. 0 kurangi 6, min 6, 4 kurangi 0, 4. Min 6 per 4 itu bisa disederhanakan menjadi min 3 per 2. Jadi gradien garis G sama dengan min 3 per 2. Pernyataan yang pertama benar. Berarti C, jawabannya kalau nggak C ya D. Yang A sama B kita coret. Sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Persamaan garis G adalah 3X plus 2Y sama dengan 4. 24. Coba kita coba. Untuk persamaan garis G itu rumusnya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min Y1-nya tadi tak pilih 6. M tadi min 3 per 2.
X kurangi X1-nya 0. Ini karena ada min 3/2, kita kalikan 2 biar mudah. Y kali 2 hasilnya 2Y, min 6 kali 2 hasilnya 12, min 3/2 kali 2 dicoret, ini bisa ya, sama dengan min 3. Jadi di sini min 3, X kurangi 0 itu X. 2Y min 12 sama dengan min 3X. Kalau 3-nya kita pindah ke kiri, min 12-nya kita pindah ke kanan, menjadi 3X plus 2Y sama dengan min 12 pindah ruas jadi plus 12. Nah, untuk persamaan garis G, kalau ini sama dengan 24 ya, bukan 12. Jadi ini pernyataan ketiga itu salah. Pernyataan ketiga salah ya ini. Jadi yang C kita coret, berarti jawabannya yang D. Nomor 17. Himpunan penyelesaian X kuadrat min 5X min 24 adalah, kita cari dulu faktor dari 24 yang kalau dikalikan hasilnya min 24, kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Sekarang kita coba dulu 6 sama 4. Misalkan min 6 ya, min 6 tambah 4 hasilnya min 2, berarti bukan. Sekarang kita coba 8 sama 3. Min 8 kali 3 hasilnya 24. Min 24 ya. Sekarang kalau min 8 tambah 3 hasilnya min 5. Berarti faktornya min 8 dan 3. Ini kita tulis bisa X min 8, X plus 3. Sama dengan 0. X sama dengan 8 atau X sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3,8. Jawabannya yang B. Sekarang nomor 18. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X plus P sama dengan 0 memiliki diskriminant 64 dengan memiliki akar-akar X1 dan X2 di mana X1 lebih besar dari X2. Diskriminan itu atau D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Untuk persamaan ini kita cari A-nya itu sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan P. Jadi untuk diskriminannya nilainya D sama dengan B kuadrat min 4AC tadi ya. D-nya 64, sudah diketahui. B-nya 4, jadi 4 kuadrat kurangi 4, A-nya 1, C-nya P. 64 sama dengan 4 kuadrat itu 16, min 4 kali 1 kali P hasilnya min 4P. 16-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi 64 kurangi 16 hasilnya 48 sama dengan min 4P. Ini kita bagi min 4, yang ini juga kita bagi min 4. Ketemunya 48 dibagi min 4 hasilnya min 12, min 4P dibagi min 4 hasilnya P. Jadi untuk pernyataan yang pertama P sama dengan 12 ini salah ya. Yang benar P sama dengan min 12. Kemudian kita cari untuk nilai X1-nya. Ini berarti A sama B kita coret dulu ya, 1 dan 4, 1 dan 3, karena ada pernyataan pertama. Kita tulis dulu di sini lagi, X kuadrat plus 4X, P-nya tadi min 12, jadi dikurangi 12. Ini kita faktorkan, 12 itu faktornya 2 dan 6, kita coba. Min 12 itu sama dengan min 2 dikali 6. Sekarang min 2 kalau dijumlahkan tambah 6 hasilnya 4. Sudah sama ya.
Jadi di sini X min 2 dan di sini X plus 1, 6. Sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2 pindah ruas jadi 2. Kemudian X plus 6 sama dengan 0. Plus 6 pindah ruas jadi X sama dengan plus pindah ruas jadi min 6. Di sini X1 lebih besar dari X2. Jadi ini X1-nya, yang 2, X2-nya yang min 6. X1-nya 2. Benar ya untuk pernyataan kedua. Terus untuk pernyataan yang ketiga, X1 kurangi X2 sama dengan min 8. Jadi 2 dikurangi, kita tulis ini aja, 2 kurangi min 6 itu sama dengan 2 min ketemu min hasilnya plus 6 sama dengan 8. Salah untuk pernyataan yang ketiga, jadi yang C ini kita coret. Jawabannya yang D, 2 dan 4. Nomor 19, perhatikan sketsa grafik fungsi kuadrat berikut. Diberikan persamaan grafik fungsi kuadrat, ada 4 pernyataan. Kita diminta untuk mencari persamaan yang mungkin. Sekarang kita cek yang ini. X kuadrat min 4 itu sama dengan X min 2 kali X plus 2. Berarti X-nya X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Berarti titiknya bisa di sebelah sini bisa 2, yang di sini bisa min 2 ya. Berarti untuk pernyataan yang pertama ini benar, merupakan salah satu kemungkinan. Sekarang kita cek pilihan gandanya. Untuk C dan D ini enggak ada ya pilihan pertama, pernyataan pertama, jadi kita coret. Sekarang kita cek untuk pernyataan yang ketiga, X kuadrat min 9 itu X min 3 X plus 3. Jadi X-nya sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Ini juga bisa ya diganti 3, yang di sini juga dengan min 3. Jadi untuk pernyataan yang ketiga ini juga merupakan salah satu kemungkinan. Berarti nomor 19 jawabannya yang A, 1 dan 3. Nomor 20, Agus, Budi, dan Chandra bersama-sama membeli kaos dan baju dengan jenis dan toko yang sama. Ini kaos kita kasih nama K, baju kita kasih nama B. Agus membeli 3 kaos dan 2 baju dengan harga 440.000. Kemudian Budi membeli 2 kaos dan 1 baju dengan harga 260.000. Sedangkan Chandra membeli 1 kaos dan 2 baju. Yang harus dibayar Chandra berapa? Sekarang kita cari dulu nilai 1 kaos dan 1 baju. Kita menggunakan persamaan yang ini. 3K plus 2B sama dengan 440. 2K plus B sama dengan 260. Kita hilangkan dulu nilai B-nya. Ya, kita hilangkan dulu nilai B-nya. Di yang bawah, karena yang atas ini ada 2B, berarti yang bawah dikalikan 2. Yang atas tetap dikalikan 1. 3K plus 2B sama dengan 440. Kemudian yang bawah 2K plus dikalikan 2 ya, berarti 2 kali 2, 4. 4K plus 2B sama dengan 520. Ini kita kurangi. 3 kurangi 4 hasilnya min 1K. 2B kurangi 2B 0. Nggak usah kita tulis. 440 kurangi 520 hasilnya min 80. Biar jadi positif, ini kita kalikan min 1. Yang ini juga kita kalikan min 1. K sama dengan 80.000. Kaos sama dengan 80.000, sedangkan untuk bajunya kita cek.
Kita pakai persamaan yang kedua ya. 2K tambah B sama dengan 260.000. Tadi kaosnya 80.000, jadi 2 kali 80.000 tambah bajunya sama dengan 260.000. 2 kali 80, 160, ditambah B sama dengan 260.000. Ini bisa pindah ruas di sini. B sama dengan 260 dikurangi plus 160 jadi minus ya kalau pindah ruas, jadi kurangi 160. B sama dengan 260 kurangi 160 hasilnya 100.000. Nah, ini kita sudah ketemu ya, untuk satu kaos harganya 80.000, untuk satu baju harganya 100.000. Nah, yang ditanyakan yang dibeli Chandra tadi satu kaos dan 2 baju. Jadi kaos 1K tambah 2B sama dengan kaosnya 80.000 tambah 2 bajunya 100.000. 80.000 ditambah 2 kali 100 hasilnya 200.000. 80.000 tambah 200.000 adalah 280.000. Berarti jawabannya yang B, 280.000. Selanjutnya nomor 21. Perhatikan gambar. Ini ada gambar garis AC dan ED yang ditanyakan besar sudut ABE, berarti yang ini. Oke, sekarang kita lihat untuk X derajat ini dengan sisi sudut yang sini itu kan sehadap ya. Artinya kalau sehadap itu sama besarnya. Ya, yang ini dengan yang ini kan sehadap, jadi besarnya sama. Berarti yang di sini X derajat. Sedangkan garis lurus ini, garis AC ini, itu kan 180 ya. Itu berarti didapat dari 3X tambah X. Hasilnya 180 derajat sama dengan 4X derajat. Ini dibagi 4, 180 juga dibagi 4. 180 dibagi 4, hasilnya 45. 4X bagi 4 hasilnya X. Jadi kita sudah dapat 45 sama dengan X. Yang ditanyakan sudut ABE. Nah, sudut ABE berarti yang ini. Nah, sudut yang ini itu dengan yang 3X itu bertolak belakang. Kalau bertolak belakang itu sudutnya sama. Berarti sudut ABE itu sama dengan 3X. Sedangkan tadi kita sudah tahu X-nya 45. Jadi 3 kali 45 hasilnya 135. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 22. Perhatikan sketsa tanah milik Pak Barata berikut. Yang ditanyakan luas kebun sayuran, berarti yang ini ya, yang diarsir, yang warnanya hijau. Nah, kita gambar lagi aja. Ini kan luas kebunnya Pak Barata itu, dan kolam ini bentuknya trapesium ya. Kita tulis gambar lagi. Di sini panjangnya 16 meter,
Ini siku-siku, yang di sini 32, sisi miringnya 20. Ini kalau kita turunkan gini, ini jadi bangun pertama, yang ini bangun kedua. Sekarang kita cari dulu tingginya sini. Nah, yang ini. Kita gambar lagi. Yang kita cari yang ini ya, balik tadi. Nah, ini udah diketahui 20, sedangkan yang ini sama dengan ini. Itu sama, berarti di sini 16. Kalau sisi miringnya 20, sisi tegaknya 16, kita bisa cari menggunakan rumus teorema Pythagoras. 20 kuadrat sisi miringnya dikurangi 16 kuadrat sama dengan 400 kurangi 256, hasilnya 144. 144 di akar ketemunya 12, berarti yang sini 12 cm. Yang di sini 12 cm. Kalau segini 32, berarti yang atas ini 32 kurangi 12, ketemunya 20. Sekarang kita cari dulu luas trapesiumnya ini. Luas trapesium itu kan jumlah sisi sejajar, jadi 20 tambah 32 dibagi 2 dikalikan tingginya 16 ini. Nah, ini kita bisa coret-coret. 20 tambah 32 itu 52. 52 dikali 8, hasilnya 416. Jadi luas trapesium ini itu 416. Sekarang untuk luas kolam, ini kan persegi ya. Karena sudah diketahui ini sama, berarti berbentuk persegi, panjangnya 8 meter, untuk persegi itu luasnya 8 kali 8, hasilnya 64. Jadi luas kebun sayurannya 416 kurangi 64, ketemunya 352. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 23. Berikut adalah ukuran panjang sisi pada segitiga. Kita diminta untuk mencari yang berbentuk segitiga siku-siku. Untuk yang pertama, 7, 24, dan 25. Ini merupakan triple Pythagoras ya, 7, 24, 25. Berarti ini merupakan segitiga siku-siku. Sekarang kita lihat pernyataan pilihannya, yang ada pernyataan pertama, A dan B. Berarti C sama D kita coret. Sekarang kita lihat untuk pernyataan ketiga dan keempat. 10, 24, 25 ini juga merupakan, kita hitung ini bukan triple Pythagoras ya. Kita cek 25 kuadrat itu sama dengan 24 kuadrat tambah 100 atau tambah 10 kuadrat atau enggak. 25 kuadrat itu 625, 24 kuadrat itu 576 tambah 100. Hasilnya 676. Ini 625, berarti bukan ya. Yang nomor 3 ini bukan. Ya, berarti jawabannya tinggal yang B, 1 dan 4. Nomor 24, perhatikan gambar. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Ada nilai A, nilai B, C, dan D. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Baik, kita cari dulu dari yang D. Segini kan 180 ya. Kalau sudah ada 70, berarti yang D 180 kurangi 70, D-nya 110. Pernyataan keempat benar. Ada yang ada pernyataan keempat itu B dan D. Berarti C sama A dicoret. Terus kita cari di sini dulu. Kalau segini 180, berarti di sini 180 dikurangi 130, hasilnya 50. Ini 50 ya di sini.
Sekarang kita cari nilai C menggunakan segitiga. Kalau di sini 50, di sini 70. Nah, yang di sini berarti total dari jumlah sudut segitiga itu kan 180. Itu didapat dari 70 tambah 50 ditambah yang sini X. 120 tambah X itu sama dengan 180. Pindah ruas, 180 kurangi 120, hasilnya 60 sama dengan X. Jadi C ini 60. Yang C pernyataan ketiga ini salah ya. Kemudian kita cari lagi untuk pernyataan yang A atau B. Nah, 50 yang ini kalau kita geser ke sini kan bisa. Di sini 50. Nah, kita bisa cari nilai B-nya. Kalau segini kan garis lurus ya. Jadi 180 sudah ada 50, berarti kini kita kurangi 50, sudah ada 60 tadi untuk nilai C-nya. 180 kurangi 50 kurangi 60, hasilnya 70. Jadi yang B ini hasilnya 70 derajat. Pernyataan yang kedua benar. Berarti jawabannya yang D, 2 dan 4. Nomor 25, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar balok yang jadi satu dengan gambar limas. Yang ditanyakan volumenya. Nah, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Kalau limas sepertiga kali luas alas kali tinggi. Untuk balok di sini 10 cm, ini ada tanda yang sama, berarti panjangnya 10, lebarnya 10. 10 kali 10 kali tingginya 20, hasilnya 2000. Sekarang untuk limas, alasnya kan sama dengan ABCD ya luasnya. Ini kan alasnya itu sama dengan luas ABCD. Jadi luas alasnya untuk persegi itu kan 10 kali 10. Jadi sepertiga kali 10 kali 10, tingginya 20. 20 tadi tinggi dari balok ya. Kalau tinggi balok dan limas ini 32. Berarti untuk tinggi ini saja itu 32 kurangi 20. Hasilnya 12. Jadi tinggi limasnya itu 12. Sepertiga kali 10 kali 10 kali 12. 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 4. 10 kali 10 kali 4 hasilnya 400. Tinggal kita jumlahkan aja 2000 dari volume balok tambah 400 dari volume limas. Jadi 2400. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 26. Berikut adalah tabel jumlah pengunjung suatu perpustakaan selama seminggu. Yang diminta adalah persentase laki-laki paling banyak terjadi pada hari. Ini berarti kita ngitung satu-satu nih. Kalau laki-laki ini totalnya 150 ya ini. Berarti untuk laki-laki 30 per 150 kali 100%. Ini kita coret 5, 100 bagi 5, 20%. Untuk hari Senin ada 20%. Hari Selasa 140 tambah 100 tambah 60 ya. 60 tambah 140 hasilnya 200. Yang laki-laki tadi 60.
Ini 60. Jadi 60 per 200 kali 100%. Ini kita coret 20 dibagi 21, 100 bagi 25, 6 kali 5 30. Hari Selasa 30%. Hari Rabu 40 tambah 150 itu 190. Berarti persentasenya 40 per 190 dikali 100%. Ini kita coret 4 per 19 kali 100% hasilnya 21,05%. Ya. Yang hari Kamis kalau dijumlahkan 10 tambah 100 itu 110. Jadi 10 per 110 kali 100. Hasilnya 10,42. 10,42%. Sekarang yang hari Jumat. 20 tambah 110 sama dengan 130. Jadi 130 per keliru. 20 per 130 kali 100%. Hasilnya 13,54%. Sekarang yang ini, yang Sabtu, 50 tambah 130 hasilnya 180. Yang laki-laki berarti 50 per 180 kali 100%. Ini kita coret. Jawabannya 27,78%. Jadi persentase pengunjung laki-laki paling banyak terjadi pada hari Sabtu, ya, 27,78%. Nomor 27, diagram berikut menunjukkan persentase jumlah siswa tiap jenjang pada suatu kota. Ini ada diagram lingkaran. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Jumlah seluruh siswa di kota tersebut 25.000 anak. Kita cek untuk pernyataan yang pertama. Jumlah siswa SD adalah 8.000 anak. Yang SD 32% ya. Jadi 32% dikali totalnya tadi 25.000. Hasilnya 8.000. Jadi pernyataan yang pertama benar. Ya, kita coret yang C sama D karena tidak ada pernyataan pertama. Sekarang kita cek pernyataan ketiga atau keempat. Yang pernyataan ketiga, jumlah siswa SMA adalah 5.750. Siswa SMA itu 23% atau 23 per 100 kali 25.000. Hasilnya 5.750. Jadi benar ya untuk pernyataan ketiga. Jawabannya berarti yang A, pernyataan 3 dan 4. Sekarang nomor 28. Data berikut adalah hasil pengukuran berat badan sekelompok siswa. 40, 55, 65, 50, 55, 60, 70, dan 65. Rata-rata hitung dari data di atas adalah, nah ini kita jumlahkan aja, 40 tambah 55, ya, tambah 65, tambah 50, tambah 55, tambah 60, tambah 70,
tambah 65. Hasilnya 460. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datanya ada 8. Berarti 460 dibagi 8, hasilnya 57,5. Jawabannya yang C. Nomor 29, hasil penilaian harian materi transformasi dibagikan kepada 32 siswa kelas 9 dengan nilai rata-rata 70. Setelah diperiksa ulang, ternyata terdapat kekeliruan dalam memasukkan data hasil pekerjaan siswa. Revisi ditulis dalam tabel berikut. Jika ditambah dengan 3 siswa yang mengikuti penilaian susulan dan masing-masing memperoleh nilai 70, 71, dan 64, maka rata-rata yang baru menjadi. Sebelumnya kita cari dulu nilai total dari nilai dari 32 siswa ini ya. Nah, ini nilai yang direvisi ada 75, 70, 70, dan 70. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 285. Sedangkan tadi ini kita kasih nama nilai sebelumnya ya, nilai A gitu misalkan. Tadi ada 32 siswa kan, jadi rata-ratanya itu kan sama dengan 70 tadi. Nah, rata-rata ini didapat dari jumlah nilai siswa, 30 siswa dibagi 30 sama dengan 70. Nah, nilainya ini misalkan tak kasih nama XA. Kalau X bar ini adalah tanda rata-rata ya. Nah, ini tadi kan XA ditambah nilainya Adnan, Beni, Caca, dan Denis tadi banyak 285 ya. Itu sama dengan 70, 30-nya ini pindah ruas ke kanan jadi perkalian. Jadi 70 kali 30. Nah, 32 ya tadi siswanya. Jadi ini 32. Tujuh puluh kali 32. Hasilnya total nilainya adalah 70 kali 32 adalah 2240. Nah, kalau ini dipindah ruas ke kanan, XA sama dengan 2240 dikurangi 285. Jadi nilai totalnya tanpa Adnan, Beni, Caca, dan Denis itu adalah 1955. Sedangkan sekarang nilainya akan direvisi dan ditambahi 70, 71, 64 ya. Ini kita kasih nama B. Ini kita jumlahkan, itu hasilnya 325. Nah, rata-rata nilai B yang baru itu adalah sigma XA, XA-nya tadi ya. XA yang ini ditambah nilainya ini 325 ditambah nilai yang ini 3 siswa yang mengikuti susulan 70 tambah 71 tambah 64 dibagi total siswanya kan sebelumnya 32 ya, terus ada tambahan 3 siswa jadi 32 tambah 3. X bar B sama dengan XA-nya tadi 1955 ditambah 325 ditambah 70 tambah 71 tambah 64 ya ini ya 70 71 64 itu hasilnya 205 dibagi 32 tambah 3 32 tambah 3 hasilnya 35 sama dengan 2485 per 35 hasilnya 71. Jadi rata-rata yang baru adalah 71. Sekarang nomor 30, dalam suatu kotak berisi 10 kelereng biru, 15 kelereng coklat, dan 25 kelereng ungu. Jika diambil satu kelereng secara acak, maka peluang terambil kelereng bukan coklat, ya ini kita garis bawahi bukan coklat, adalah
Ya, 10 biru, 15 coklat, 25 ungu. Ini totalnya ada 50 kelereng. Nah, yang ditanyakan yang bukan coklat, berarti 10 sama 25 ya. 10 tambah 25 itu hasilnya 35. Kemudian peluangnya 35 per 50. Hasilnya 0,7. Jawabannya yang B. Baik, untuk pembahasan tryout ASPD Kabupaten Bantul sudah selesai sampai nomor 30. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah bersedia menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.